Rencana pembangunan gereja. Temukan titik cerah pembangunan gereja Katolik di Desa Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Akhirnya menemui titik cerah setelah Pemkab Bekasi menjembatani pertemuan pihak terkait di kantor Pemkab Bekasi, Kamis, tanggal 16 September tahun 2021. Umat paroki Cikarang yang berjumlah sekitar 12.000 orang kini bisa-bisa bernapas lega setelah pertemuan tersebut menemukan solusi permasalahan yang membelit sejak tahun 2007 silam. Lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan gereja tergolong sebagai kawasan komersial. Sedangkan berdasarkan perundang-undangan, pembangunan gereja di perumahan harus berdiri di lahan fasilitas sosial. Mempertemukan saya pemohon yaitu panitia pembangunan gereja dipimpin oleh Romo Antara selaku Romo ya di paroki Cikarang, lalu FKUB, Kemenag, MUI, dan juga jajaran Pemdanya, ada Kesbang, ada Dinas Cipta Karya yang mengeluarkan rekomendasi, dan IMB-nya dari DPMPTSP. Dari berbagai persoalan aja mengerucut sebenarnya tinggal masalah teknis. Kalau yang masalah teknis sebenarnya sudah, karena ini perjalanan panjang ya, sudah lebih dari 12 tahun. Nah, masalah teknisnya itu ternyata lahan yang disiapkan untuk pembangunan gereja itu kalau melihat dari blok plan LIPO itu berada di kawasan komersial. Sementara peraturan perundang-undangan kalau di kawasan itu memang harus mutlak di tanah pasos, gitu. Kecuali kalau di perkampungan kan nggak ada set plan, nggak ada block plan gitu, jadi bisa saja di tanah wakaf, di mana tanah wakaf itu berada, itu bisa dibangun tempat ibadah. Tapi kalau di kawasan, baik kawasan industri, permukiman yang sudah diatur oleh peraturan perundangan itu harus di area-area pasos. Nah, solusinya tadi sudah bisa, yaitu dengan cara gereja mengajukan permohonan perubahan status blok yang dia akan beli itu. Rekomendasi FKUB ini dari Agustus 2014, gitu kan? Kesian mereka kan, mereka belum punya rumah ibadah. Ya, gitu. Tinggal bagaimana mendorong ke pihak LIPO ya untuk merubah itu ya. Berarti pendekatan pihak gereja aja dengan pihak LIPO. Pengembang ya. Berarti bukan karena ada masyarakat yang nggak setuju ya Pak Haji? Ya itu kan biasa lah. Ya, masalah setuju dan tidak setuju ya gitu kan. Itu udah biasa. Ya kan minta kerukunan itu susah. Ya. Pak Artoila kan di MUI juga ya? Saya di MUI, tapi kapasitas saya sekarang sebagai ketua FKUB. Kalau pandangan dari MUI sendiri menyikapi soal ini seperti apa? Dari MUI. Iya. Untuk menjaga keharmonisan. Ya kita hidup ini kan di negara Pancasila. Ya kan, yang harus saling harga menghargai, harus menghormati. Ya. Rasul aja juga kan melarang. Ya, kaum yang
non Muslim di Madinah itu diganggu itu nggak boleh. Iya. Ya, kata Rasul juga kan siapa orang yang mengganggu kaum Yahudi atau Nasrani di Madinah sama dengan menggangguku, gitu kan? Itu Rasul menegaskan, ya kan? Dan Rasul kan menegaskan bagi orang yang beriman, mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari kiamat, ya kan? Hormati tetangga, gitu kan? Kalau dia nggak menghormati tetangga kan dianggap tidak beriman, ya. Ya kerjasama dengan LIPO untuk membantu proses itu. Mohon nanti perubahan peruntukan tata ruangnya ya. Iya, tata ruangnya, karena yang punya lahan itu kan LIPO. Itu nanti menyampaikan ke Pemda, lalu Pemda akan menyerahkan kembali kepada kami pihak gereja, karena ini kan lahan yang kami beli. Gitu. Sejauh ini respon dari LIPO terkait ini perubahan tata ruang seperti apa, Pak? Ya kalau selama ini kita Selama ini dari pihak Badan sekarang mendukung dengan adanya pembangunan gereja Katolik di lokasi yang kami beli itu, gitu. Mereka beberapa kali sudah Dengan surat ya, dengan surat sudah memang mendukung gitu. Tapi kan nggak ada yang tadi dari arahan dari pemerintah kan untuk ini harus ada perubahan seperti itu. ini perlu kita komunikasikan. Iya, ini kan harus kami komunikasikan lagi ke pihak LIPO, tidak hanya sekedar menyampaikan dukungan lewat tertulis, tapi benar-benar ada proses perubahannya. Jadi selama ini mendukungnya hanya sebatas mendukung, belum sampai pengajuan ke ya karena pemerintah memang daerah. kami baru diinfokan oleh Pemda seperti itu gitu. Saat ini Bahwa itu harus ada perubahan. Itu usulannya dari tahun berapa sih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Apa? Usulan pembangunan gereja itu dari tahun berapa? Itu dari tahun 2007 kami Dari sudah 2007. mengajukan. Iya, sejak peraturan PP 2 Menteri itu dah, peraturan bersama 2 Menteri untuk pembangunan tempat ibadah itu kita langsung urus proses pendirian tempat ibadah kita. Next Pak, kira-kira dari Indonesia Pertemuan